Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semi semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Karena pada saat pandemi seperti ini, kita harus bisa menjaga tubuh kita agar selalu fit dan terhindar dari berbagai macam virus. Nah teman-teman, mungkin udah ada yang kenal dengan saya. Karena pada acara podcast sebelumnya, saya ini menjadi narasumber di sebuah tema, tapi M4 gitu. Nah untuk tema kali ini, tidak kalah spesial, tidak kalah istimewa. Saya Gungan Ditya Nugraha sebagai host ini di sini akan membawakan sebuah tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Nifsu Sya'ban dan menyambut keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ada yang sudah merindukan suasana-suasana di bulan suci Ramadan. Kalau saya pribadi sih jujur sudah sangat merindukan karena dengan suasana-suasana bulan suci Ramadan itu membuat hati lebih tenang, bahkan penuh dengan keberkahan di bulan tersebut. Nah, kalau tidak salah juga, siapapun orang yang telah merindukan bulan suci Ramadan itu akan mendapatkan ganjaran, bahkan kalau tidak salah haram neraka bagi dirinya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang udah ada merindukan di bulan suci Ramadan, mungkin ini tahun kedua kalinya kita akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan pada saat kondisi pandemi seperti ini. Tapi jangan menjadikan alasan untuk berhenti dan bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Nah, untuk acara kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber, yaitu guru saya pribadi Bapak Ustaz Hasbi Habibi SPDI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum saya bertanya langsung ke pertanyaannya, ini pertanyaan yang bisa dikatakan non formal. Iya. Nah, apakah dari Bapak sendiri ada kerinduan untuk menyambut bulan suci Ramadan, atau karena jelas bulan suci Ramadan kali ini mungkin bisa dikatakan kedua kalinya untuk kita semua menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada kondisi seperti ini. Nah, apakah dari Bapak ada kurang seret atau biasa aja atau seperti apa? Untuk menjawab seperti itu, kita buka dulu alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Berkenaan dengan masalah kerinduan terhadap bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, maka bukan hanya kita merindukan, tetapi sudah semestinya kita mempersiapkan untuk menggapai kerinduan itu. Kenapa demikian? Layaknya untuk menggapai bulan suci Ramadan itu, perhatikan oleh kita tanaman. Sehingga para ulama sering memberikan bacaan-bacaan termasuk doa. Bahkan doa ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Bacaannya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan memberikan keberkahan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kita semua pada bulan suci Ramadan. Ini artinya apa? Termasuk nanti akan kita bahas pada bulan Sya'ban sekarang ini, bahwa bulan itu yang disebutkan tadi Rajab, Sya'ban, termasuk Ramadan, kita ibaratkan bagaikan menanam sebuah tanaman. Bulan Rajab kita baru menanam sebuah tanaman. Nah, kita masuk bulan Sya'ban, seolah-olah kita akan menyiram tanaman itu. Kalau tidak disiram, berarti nanti kadang layu. Bahkan pada bulan Sya'ban ini bagaikan bulan di mana tanaman dipupuk dengan baik dan dipelihara. Nah, setelah itu, kita masuk bulan suci Ramadan. Maka berhasil atau tidaknya tergantung pemupukan dan pemeliharaan di bulan Sya'ban sebagai pemupukan tanaman itu, layaknya kita menanam tanaman. Maka nanti bulan suci Ramadan kita memetik hasil yang disebut panen. Maka sekarang ada padi. Padi sudah mulai panen sekarang.
Ya, padi mulai panen berarti otomatis para petani bergembira. Bahkan menginginkan, rindu kembali ingin seperti itu lagi panen. Seperti layaknya sekarang ini para petani mulai panen-panen padi. Nah, kalau sudah kita mampu mempersiapkan mulai dari bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban kita persiapkan untuk memupuk dengan baik, maka para ulama ada kebiasaan-kebiasaan hebat melalui kegiatan yang disebut malam nisfu Sya'ban. Terlepas di dalamnya ada dalil atau tidak, minimal di sananya ada persiapan mental melatih kita jiwa pada pertengahan bulan Sya'ban itu, sehingga ketika nanti masuk bulan suci Ramadan kita sudah siap. Jangan sampai kita bulan Sya'ban belum siap apa-apa. Seperti halnya juga akan olahraga, tidak ada warming up, tidak ada pemanasan, kadang kaki juga tidak lentur, tangan tidak akan lentur, kejang-kejang. Makanya menghadapi bulan suci Ramadan ini ibaratkan oleh kita sedang memupuk, mengibaratkan oleh kita sedang menyiram tanaman-tanaman yang kadang-kadang kalau tidak disiram itu akan layu. Kalau tidak dipupuk tidak akan berhasil dengan baik. Nanti bulan suci Ramadan kita biasakan untuk melatih jiwa itu terus dilihat, dipelihara, sehingga nanti akan memanen hasil yang baik. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah itu. Semoga kalian mendapatkan pencerahan menjadi orang-orang yang takwa. Karena apa? Takwa itu adalah panen kita setelahnya dipersiapkan melalui pembinaan dan pelatihan mental. Bukan biasa-biasa itu, tapi panen kita, panen raya. Kalau orang pendidikan, gelar ketakwaan itu adalah wisuda terakhir. Dengan skripsi terbaik, dengan tesis terbaik. Kalau S3 itu dengan disertasi terbaik. Nanti kalau skripsinya bagus, kalau S2-nya tesisnya bagus, S3-nya disertasinya hebat, maka gelarnya itu adalah summa cum laude. Itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Semoga kalian mendapatkan gelar terbaik, menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini takwa, kalian harus diketahui juga, takwa bukan hanya semacam simbol. Takwa bukan hanya sebatas baliho, tetapi takwa di sini seruannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bahkan berimannya menggunakan kalimat amanu, fi'il madhi dalam bahasa santri. Artinya keimannya itu telah terhunjam ke dalam jiwanya, telah terhunjam. Bukan mau Ramadan, bahkan hari pertama semangat, tengah-tengahnya mendadak kendur, dan akhirnya kadang-kadang di penghujung tidak semangatnya semakin hilang. Justru di sini tidak akan panen raya kita. Yang ada kadang-kadang padinya itu kosong. Kalau orang Sunda disebutnya hapa. Itu yang disebut dengan persiapan bulan Sya'ban itu sebagai burat persiapan. Bahkan hari ini termasuk pertengahan Sya'ban. Berarti maksudnya adalah persiapan minimal sebelum bulan suci Ramadan. Setengah bulan kita mengadakan pelatihan mental, kejiwaan dan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Nah, itu ya untuk pertama yang kalian, yang termasuk oleh penanya ditanyakan berkenaan dengan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu sebuah motivasi buat kita agar supaya nanti ketika datangnya bulan suci Ramadan kita bisa lebih bersemangat untuk menjalankan puasa. Baik, untuk pertanyaan pertama yang dikatakan ini pertanyaan yang formal, siap-siap teman-teman semuanya untuk saling menyimak, karena pada podcast kali ini jelas banyak sekali ilmu yang akan kita raih bila mana kita menyimak dengan secara baik. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, adakah anjuran dari baginda Rasulullah SAW yang benar-benar dianjurkan di bulan Sya'ban ini? Banyak sekali riwayat-riwayat berkenaan dengan anjuran mengenai ibadah di bulan Sya'ban.
Bahkan riwayat dari istri Rasulullah SAW yang tercinta, termasuk istri yang memiliki kecerdasan hebat, jeniusnya luar biasa, sampai hafal hadis 2000 lebih, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa tidak ada yang lebih banyak melakukan saum, termasuk di dalamnya saum sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW sampai pertengahan juga termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Apa itu hari-hari putih? Persiapan menghadapi bulan-bulan yang lain, yaitu tanggal 13, 14, 15 itu sudah terbiasa Nabi Muhammad SAW melakukan saum sunnah. Sekarang misalnya tanggal berapa? 13, 14, kemudian masuk ke tanggal 15. Itu sudah terbiasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari putih, di mana bulan itu ada pertengahannya dan putihnya bisa menyinari terang-terangnya bumi dari bulan itu. Nah, bulan suci Ramadan itu sudah siap kalau kita sudah terbiasa melakukan saum sunnah. Sehingga dari saum sunnah kita masuk nanti bulan suci Ramadan yang disebut saum wajib. Sebab saum wajib itu ada dua. Pertama, saum wajib di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saum wajib karena adanya nazar. Misalnya seandainya saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa setiap tanggal 13, 14, 15 selama 3 bulan. Maka jadi wajib dilakukan karena sebelumnya nazar jika sakitnya sudah sembuh. Adapun yang diperintahkan secara khusus dalam syariat, wajib yang dimaksud adalah saum pada bulan suci Ramadan. Masya Allah ya teman-teman, itulah beberapa anjuran yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi di bulan Sya'ban. Nah, semoga kita semua selain bisa mendengarkan, kita bisa mengamalkannya dan secara istiqomah setiap tahunnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya agar supaya meningkatkan kualitas beribadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah kejadian peristiwa yang sangat besar pada zaman dulu di bulan Sya'ban, tepatnya pada saat zaman baginda Nabi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini yang benar-benar terjadi peristiwa itu yang sangat istimewa, sehingga bulan ini bisa dikatakan yaitu bulan Sya'ban yang sangat bulan yang sangat spesial, halnya seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apakah ada kejadian peristiwa yang istimewa di bulan Sya'ban ini? Untuk masalah kejadian atau peristiwa yang ditulis dalam pena-pena sejarah, untuk masalah bulan Sya'ban bukan masalah peristiwa sejarah yang hebatnya, tetapi Nabi Muhammad SAW dan riwayat At-Tirmizi pernah mengumpulkan sahabat yang di dalamnya adalah mengajak supaya mempersiapkan amal-amal kebaikan. Karena pada bulan Sya'ban itu ada sesuatu yang istimewa. Jadi bukan peristiwa hebat ataupun peristiwa yang disebut dengan kejadian seperti hanya tanggal 17 Agustus 1945 itu hari dibacakannya proklamasi oleh Soekarno. Tidak seperti itu. Tetapi bulan Sya'ban itu, termasuk di pertengahannya itu, Nabi hanya memberikan informasi. Bahkan dalam riwayat tertentu disebutkan bahwa pada bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana seluruh amal-amal selama 1 tahun sebelumnya diangkat oleh Allah ke langit untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga Nabi mengatakan, dan ingin ketika amalku diangkat ke langit, wa ana shaimun, saya dalam keadaan melaksanakan ibadah saum. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa. Adapun yang disebut dengan peristiwa yang bersifat alami, bersifat kealaman, itu tidak ada ketika zaman Nabi. Adapun kesininya banyak kejadian-kejadian yang sifatnya dialami oleh para ulama.
Misalnya pada tanggal 15 Sya'ban ketika di Masjid Al-Aqsa ada ulama hebat di sana, ternyata banyak berkumpul orang-orang. Pada masa itu berkumpulnya pada tanggal 15 malam tanggal 15 Sya'ban. Pada masa itu juga Al-Aqsa terpenuhi dengan orang-orang. Nah, di situ hanya peristiwa itu saja. Tidak seperti hanya peristiwa Isra Mi'raj atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Itu hanya anjuran Nabi Muhammad SAW. Bahkan harus kalian ketahui bahwa hadis berkenaan dengan bulan suci Ramadan juga turunnya kepada Nabi, perintahnya itu adalah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, jadi sebelum Ramadan itu ada informasi dulu, ada persiapan berkenaan dengan riwayat-riwayat, yaitu pada bulan Sya'ban, hari Senin. Maka pada masa itu Nabi mengumumkan sebentar lagi akan muncul yang disebut dengan syahrun mubarakun, syahrun azimun. Akan muncul di dalamnya bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung. Bulan yang di dalamnya dibukakannya pintu-pintu surga. Artinya dibukakannya pintu-pintu keran-keran kebaikan. Bukan berarti tidak ada kemaksiatan. Kemudian ditutupnya adalah pintu-pintu neraka. Bukan berarti tidak ada yang melakukan kejahatan dan dosa. Tergantung kitanya. Kita mau membuka pintu surga atau mau membuka pintu neraka, atau mau menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Kembalinya kepada kita. Jangan sampai kalian, khususnya sebagai peserta didik, masih beranggapan kalau begitu berarti tidak ada kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya mau membuka pintu surga, mau membuka pintu-pintu kebaikan, keran-keran kebaikan, maka akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Berarti itu bertanda bahwa setan sudah mulai diikat. Kemudian apabila kita menjauhi maksiat, menjauhi berbagai dosa-dosa yang dilakukan, bahkan sekarang banyak yang dilakukan secara terang-terangan, jauhi semua itu, maka itu pertanda bahwa kita telah mengikat belenggu-belenggu, mengikat setan-setan itu dengan kencang, sehingga setan tidak bisa bergerak. Jadi yang mengikatnya adalah nafsu kita. Bukan seperti kita meledek terhadap riwayat-riwayat. Oh, katanya di bulan suci Ramadan setan dibelenggu, tapi kenyataannya belenggunya itu ada, tapi kadang-kadang kemaksiatan terus jalan. Itu kan kembali kepada pribadinya orang muslim itu. Jadi itu gimana dirinya melakukan hal tersebut, apakah mau ke arah surga atau ke arah neraka, bukan begitu Pak? Iya, betul. Tapi menuju ke arah ke surga pasti dihalangi dengan rintangan dan tantangan. Beda dengan menghadapi, termasuk misalnya jalan menuju ke neraka, pasti dibumbui dengan happy, bahkan didahului dengan kadang kesenangan-kesenangan yang bersifat halia dunia. Capek apapun kadang tidak terasa kalau menuju kemaksiatan. Tapi gratis pun kalau menuju kebaikan, capeknya luar biasa, dan akan merasa malas. Masya Allah. Itu ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya, ini merupakan pertanyaan yang bisa dikatakan yang sangat baik ya, karena mungkin karena pandemi seperti ini lebih banyak orang-orang yang rebahan, karena jelas mobilitas kita itu berkurang dan tidak boleh banyak beraktivitas di luar. Nah, mungkin apakah dari Bapak memiliki sebuah tips cara terbaik untuk meningkatkan semangat beribadah di bulan Sya'ban ini, agar supaya nanti di bulan Ramadan semangat kita untuk beribadah itu bertambah-tambah? Walaupun pada saat pandemi dan COVID-19 ataupun pandemi COVID-19 sekarang ini, bahkan sekarang muncul klaster mutilasi COVID-19 yang disebut B117 yang berusaha dari Inggris. Itu semuanya juga nggak usah jadi sebuah ketakutan, tapi kita harus ada ikhtiar, harus ada upaya. Misalnya menggunakan masker, karena virus-virus itu masuk melalui udara-udara dan masuk pada lorong-lorong hidung. Kemudian
Kita juga di dalamnya menggunakan mencuci tangan karena kadang-kadang bakteri-bakteri itu masuk melalui debu, melalui udara-udara kotor. Kemudian berkerumun itu maksudnya apa? Berkerumun itu maksudnya adalah jika ada orang yang terkena positif ataupun positif COVID-19 atau bahkan orang dalam pantauan, itu takut-takut akan menyebarkan virus-virus itu pada yang lain. Kalau sehat sama yang sehat, ataupun misalnya pada hal-hal yang di dalamnya bisa diatur, tidak begitu kerumunannya banyak, kita biasakan di dalamnya untuk senantiasa tidak ada halangan dalam pandemi COVID-19 dalam beribadah. Tetapi tadi itu jika ada yang merasa misalnya sudah ada pantauan dokter bahwa dia terkena positif COVID-19, jangan sampai orang itu malah nekat mendekati orang-orang, ataupun kita kadang-kadang nekat juga terus mendekati orang itu. Bukan berarti tidak usah didekati, tetapi harus ada upaya ikhtiar. Karena Nabi juga sering mengatakan pada saat dulu terjadi wabah taun, jika ada penyakit yang seperti menular virus itu, maka yang sudah berada di tempat itu jangan keluar. Begitu juga yang berada di luar jangan masuk ke dalam tempat wilayah itu. Dalam upaya apa? Pencegahan, jangan sampai menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. Maka pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, kita jangan sampai kendur untuk beribadah. Bukan jadi alasan ya Pak? Bukan jadi alasan, sebab banyak sekali cara-caranya. Dakwah juga sekarang banyak menggunakan media-media, bisa melalui media Facebook, bisa menggunakan media-media misalnya YouTube, bisa menggunakan media-media seperti sekarang ini melalui podcast. Kalau podcast itu sebetulnya audio ya, tidak ada visualnya, tapi ini udah aja dianggap talk show. Ya, kalau podcast itu kan kalau di Australia itu biasa, Australia itu podcast itu seperti radio yang mendengarkan tetapi menggunakan aplikasi tertentu. Nah, untuk itu persiapannya pada saat ini adalah tetap beribadah kepada Allah, bahkan harus lebih meningkat. Kenapa? Karena virus-virus ini yang menebar di muka bumi ini tidak akan hilang begitu saja tanpa dibarengi dengan kekuatan doa yang dahsyat dari setiap hamba. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat penyakit-penyakit termasuk virus-virus itu, maka itu berarti banyak sekali hamba-hamba yang memohon kepada ilahi, terutama pada bulan suci Ramadan. Sebab virus-virus ini menyebar bukan disebabkan oleh masalah alami saja. Sebab tidak akan muncul suatu penyakit yang sifatnya wabah, bahkan disebutnya yaitu virus yang menyebar, kecuali di dalamnya banyak kemaksiatan dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, itu yang harus kita catat. Berarti pada saat pandemi COVID-19 jangan sampai kita semakin kendur. Bahkan jadikan kesempatan, kemarin anak-anak didik ada yang melakukan pembelajaran di rumahnya masing-masing atau di tempat-tempat tertentu via online. Padahal itu kan via online bisa sambil selonjoran, bisa sampai di saung ataupun di tempat-tempat tertentu. Itu gunakan kesempatan emas. Bisa kemungkinan karena COVID-19 hafal Quran 15 juz, hebat itu. Ya, bisa kemungkinan karena pandemi COVID-19, anak-anakku ada yang menghafal materi-materi keagamaan, termasuk hafal sampai 50 hadis, itu kan hebat. Ya, itu diantara motivasi, bukan malah disuruh diam saja, terus bermain game, bahkan game online terus setiap hari, sementara ibadahnya kita semakin berkurang. Mudah-mudahan anak-anakku termasuk para pendengar pada saat ini dan mampu mendengarkannya, menyimaknya dengan baik. Pada saat ini pula mulai persiapkan jangan sampai pada bulan suci Ramadan
malah kita dikotori dengan perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan yang kurang bermanfaat. Perbuatan-perbuatannya itu lihat mana yang lebih manfaat, mana yang tidak. Karena ajaran agama Islam tidak mengekang begitu saja, tetapi ajaran agama memberikan rambu-rambu dan patokan untuk setiap melakukan gerak dan langkah. Masya Allah, luar biasa ya. Baik teman-teman semuanya, bagaimana yang telah Bapak Hasbi telah sampaikan, semoga kita semua bisa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Manfaatkanlah waktu yang ada, bukan jadi alasan kita untuk mengendorkan ibadah kita kepada Allah. Tapi dengan kondisi seperti ini jelas kita bisa memanfaatkan waktu yang luang. Mungkin ada beberapa orang, kalau tidak salah di Palestina, yang memanfaatkan waktu pada saat pandemi ini. Beliau menjadi seorang hafiz Quran, menghafal 30 juz. Nah itu kan sebuah keefektifan waktu di mana kita bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Nah, semoga para penonton yang nonton di acara hari ini, kalian semua diberikan kemampuan untuk bisa mengefektifkan waktu dan bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik di setiap harinya. Baik Bapak, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dikatakan pertanyaan terakhir. Saat akan datang bulan suci Ramadan, sangat dianjurkan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Nah, pada saat kondisi seperti ini, jelas kita mau tidak mau memanfaatkan teknologi yang ada untuk bersilaturahmi, untuk meminta maaf antara kerabat dan saudara. Nah, apakah dari Bapak sendiri ada sebuah kecanggungan kalau misalkan ya hanya meminta maaf atau silaturahmi dengan video call atau teleponan? Karena kalau saya pribadi merasakannya kurang seret gitu Pak. Mungkin nanti juga seandainya COVID-19 ini masih berjalan, kedua kalinya juga kita tidak akan melaksanakan silaturahmi seperti Idul Fitri yang sebelum-sebelumnya, datang ke kerabat yang jauh, yang dekat menjauh gitu. Apakah dari Bapak ada sebuah kayak kurang afdol atau biasa aja? Kalau hal yang seperti itu kita di Indonesia sebetulnya tradisi. Jadi bukan hal yang esensi. Jadi hanya sebuah tradisi, bukan hal yang esensi. Jadi saling memaafkan yang dimaksud dalam konsep agama adalah saling memaafkan dalam arti saling memaafkan hubungannya antara hati dengan hati, bukan antara WA dengan WA. Seperti kita sering mendengar ada orang yang meninggal dunia, di WA itu banyak sekali, di WA grup, di Facebook, turut berduka cita. Sementara yang mengatakan turut berduka cita-nya itu kadang-kadang sedang tertawa, tapi tulisannya turut berduka cita. Itu hanya sebatas tulisan, hanya sebatas kata-kata simbolik. Sementara yang paling penting dalam agama adalah saling memaafkan antara hati dengan hati. Itu yang paling sulit. Sehingga kadang muncul seperti ini. Seperti bagus, seperti adanya kebersamaan, tapi hatinya wa qulubuhum syatta, hatinya berpecah belah. Itu sebetulnya yang dilarang dalam agama. Jadi hati dengan hati yang harus menyatunya itu saling memaafkan hati dengan hati, bukan memaafkan seremonial, tapi memaafkan yang sifatnya hati dengan hati, antara kita dengan orang lain dengan ucapan-ucapan tertentu. Nah, dunia informasi saat ini, teknologi informasi juga bisa digunakan seperti itu, tetapi tetap yang mainnya itu adalah hati memaafkannya, bukan teknologinya. Teknologi hanya sebagai wasilah ataupun alat. Sehingga alat itu, walaupun dalam pandemi COVID-19, tetap bisa digunakan walaupun tidak saling bertemu. Misalnya video call, atau misalnya chat, itu tidak menghilangkan keutamaan, sebab keutamaannya itu adalah terpautnya hati, saling memaafkan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain jika terjadi kesalahan yang sifatnya horizontal antara sesama manusia. Ya, kalau sifatnya kepada ilahi langsung tobat kepada Allah. Kalau sesama manusia terus saling memaafkan. Jadi tidak selamanya seperti yang kita bayangkan setelah ini kita masuk ke rumah ini, silaturahim masuk. Itu juga bagus. Ya, bagus sekali seperti itu. Silaturahim berarti bertemu langsung dengan tatap mukanya. Tapi kalau misalnya kondisi
sekarang daripada misalnya kita harus ke Bandung, dari Bandung ke Ciamis, dari Jakarta ke Ciamis. Sementara misalnya ada klaster-klaster baru yang muncul, ada kadang-kadang bisa bertambah. Misalnya jumlah-jumlah yang terpapar COVID-nya, ya lebih baik dengan hati terpaut. Sehingga kan anak-anak muda sering mengatakan, walau jauh di mata tetapi dekat di hati. Itu kan seperti itu. Buat apa dekat juga dari sini tapi hatinya berbenturan. Itu kan nantinya dia mengatakan sementara si perempuannya itu hanya bertepuk sebelah tangan, artinya tidak menerima apa-apa walaupun dekat. Tapi jauh, kalau sudah gayung bersambut, maka hati pun akan selalu rela dan saling mengisi. Itu ya teman-teman. Jadi buat kita semua, mau bagaimanapun kondisinya pada saat ini, kita harus bisa memaafkan satu sama lainnya. Manfaatkanlah teknologi yang ada, itu merupakan sebuah alat yang baik, karena mau memaksakan kita ke Bandung atau ke Jakarta, itu sepertinya agak memperluas penyebaran gitu. Karena yang bagaimana Bapak telah sampaikan, pada zaman Rasul dulu pun hal-hal yang seperti ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, tapi jenis penyakitnya berbeda. Itu namanya taun, tapi sama jenisnya virus. Baiklah teman-teman, intinya kita sama-sama mendoakan satu sama lainnya agar supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang tenang, hati yang ikhlas, dan bisa seperti dulu kembali. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah merindukan bulan suci Ramadan itu dengan suasana-suasana pada saat belum adanya pandemi gitu. Ya mungkin seperti yang ngabuburit, tarawehan, dan sahur-sahuran itu suasananya akan lebih berbeda. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri acara ini mungkin ada sebuah motivasi dari guru saya pribadi untuk para penonton yang mungkin pada saat ini karena pada kondisi yang bisa dikatakan kurang menarik, bahkan karena COVID-19 ini banyak sekali orang yang berhenti beraktivitas secara total, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan. Nah, mungkin ada gak motivasi dari Bapak untuk orang-orang di luar sana agar kembali bersemangat, agar kembali jiwanya penuh dengan kesemangatan keriduan untuk menjalankan ibadah yang lainnya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tumbuhkan dalam diri kita semangat dalam hidup. Sehingga dengan tumbuh semangat dalam hidup, tentunya kita akan senantiasa melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Yang selanjutnya, hilangkan ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang kita belum juga melakukan apa-apa, tidak melakukan upaya. Sebelumnya juga sudah dirundung dengan ketakutan. Ketakutan itu bisa membuat seseorang mendapatkan termasuk di dalamnya penyakit yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Maka ketakutan itu tidak boleh berlebihan, tapi lakukan upaya ikhtiar, upaya di dalamnya terus-terusan kita melakukan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari alam ini dan senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai mengendurkan ibadah kita dan menurunkan motivasi kita untuk senantiasa bekerja. Terus semangat, lakukan pekerjaan apa yang kita lakukan hari ini, jangan menunda sampai hari besok. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Baiklah teman-teman, tetaplah berbuat baik pada saat seperti apapun. Menjadilah muslim yang lebih baik dari setiap harinya, karena berbuat baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Dan bukankah kebaikan yang selama ini kalian inginkan? Nah teman-teman, mungkin kesempatan kali ini cukup sekian. Buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel SMK Miftahus Salam dengan cara klik, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, karena pada podcast kali ini benar-benar luar biasa, banyak ilmu yang bertambah, khususnya bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sedang menonton kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan menjalankan apa yang telah guru saya bicarakan.
agar supaya kalian tidak hanya mendengar tapi melaksanakan dan memperbaiki diri, menambah kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dari saya Agung Aditya Nugraha, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dari kalian semua. Akhirul kalam, subhanallah wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.